Oke, halo guys. Kita kembali lagi ya di pertemuan ketujuh atau pertemuan pertama kita di premium ya. Gitu. Semoga kemarin 6 pertemuan itu mencakup semua elemen gravitasi itu cukup untuk menjadi modal kalian, entah kalian lagi kuliah atau dalam kerja, at least elemen-elemen gravitasi itu kalian sudah bisa hitung dan tahu bahwa seharusnya itu seperti itu dalam mendesain dan menentukan ketentuan-ketentuan yang sesuai SNI ya. Kalau ada pertanyaan, feel free to ask. Gua mengingatkan juga Discord 24/7 gitu ya. Jadi feel free saja to ask di live session atau di recording session juga kan ada kolom pertanyaan. Jadi feel free saja to ask ya. Oke, kita mulai ya sesi yang kali ini. Nah, ini mulai premium ini akan lebih berat gitu ya topiknya karena sudah mengenai gempa-gempa gitu ya. Nah, untuk pertemuan pertama dari premium atau pertemuan ketujuh kita sesi pertama ini, ya, kita tentunya akan membahas em, apa namanya tentang pembebanan. Ya, kita akan membahas tentang pembebanan. Nah, ada 4 beban yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini, gitu ya. Ada beban mati, beban hidup, gempa, dan angin. Nah, beban mati struktur itu sebenarnya diberikan di SNI gitu ya 1727 gitu di bagian belakang bagian komentari. Nah, cuma di sini dia berikan untuk beton dia kasih 23,6 kilonewton per meter kubik. Sedangkan rule of thumb kita umumnya kita tahu beton itu ada 24 kilonewton per meter kubik. Itu ini yang kita tahu ya dan umumnya kita gunakan. Jadi kita pakai 24. Cuma untuk kasih tahu kalian bahwa di belakang SNI itu ada loh gitu ya berat jenis dari masing-masing elemen gitu ya. Untuk baja sendiri dia kasih 77,3. Sedangkan kita biasa pakainya 78,5. Ya, jadi ini kalian tolong pakai yang 24 dan 78,5 ya untuk perhitungan-perhitungan kalian. Oke, next. Beban mati tambahan itu biasa disebut juga AD, additional dead load ya, atau SIDL, superimposed dead load, atau ADL, additional dead load gitu. Jadi singkatan-singkatannya ada beberapa gitu ya. Tapi intinya sama. Dia adalah beban mati di luar berat sendirinya struktur. Ya, umumnya angka rule of thumb-nya itu adalah 1,5 kilonewton per meter persegi. Ya, ini adalah yang normal-normal untuk rumah tinggal sederhana gitu ya. Pokoknya yang normal-normal lah. Kecuali kalian misalnya ada pakai marmer, terus ada pakai chandelier. Nah itu mungkin 1,5 kurang. Tapi kalau cuma keramik normal, ducting, MIP normal itu sih masih tercakup di 1,5. Kalau kalian mau breakdown berapa sih 1,5 itu kalian bisa ke belakang juga 1727-nya ya. Nah di sini kalian bisa breakdown gypsum beratnya berapa, mechanical duct berapa, penggantung ceiling berapa, terus keramik berapa itu kalian bisa breakdown. Kalau seandainya kalian nggak terlalu suka angka-angka yang tertera di sini, tentunya kalian juga bisa ke brosur dari supplier-supplier juga. Mereka kadang ada cantumin berat-beratnya gitu. Jadi kalian tidak usah khawatir. Kalau kalian tim yang mau angka praktis 1,5. Nah, untuk beban hidup itu sebenarnya mengikuti tabel 431 ini ya, mengikuti fungsi ruangan kalian apa. Tapi secara angka itu umumnya angka itu variasinya cuma 1,92, 2,4, 4,79, sama 0,96 gitu. Angkanya biasa nggak jauh-jauh dari angka ini. Ada satu 3,83 cuma agak jarang lah gitu. Cuma ini yang umumnya nggak jauh-jauh dari ini. Ini biasa untuk rumah tinggal, kantor, tempat umum, resto, pokoknya tempat hiburan 0,96 untuk atap gitu ya. Ini yang 4 yang angka paling umum muncul di tabel beban hidup ini gitu. Dan yang gua selalu ingat adalah 4 angka ini. Jadi ditanya bebannya berapa? Miripnya kemana nih? Rumah tinggal apa-apa. Nah, itu bisa langsung ingat gitu ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian mendesain sebuah office. Jadi office itu kalau ngikutin tabel tadi itu adalah 2,4 kilonewton per meter persegi. Nah, mengikuti pasal ini, di luar 2,4 masih harus ada 0,72 kilonewton per meter persegi ya. Jadi total office itu adalah 3,12 kilonewton per meter persegi.
Nah, yang jadi tricky adalah 0,72 ini itu nanti akan dianggap 100% ke beban gempa. Nanti kalian akan paham di belakang apa yang gue maksud dengan dianggap 100% beban gempa ya. Nah, tapi sementara itu dulu, kalian boleh silakan taruh pertanyaan sebanyak-banyaknya ya di kolom pertanyaan. Oke, sudah selesai ya. Maka kita akan lanjut. Sekarang kita masuk ke segmen beban gempa ya. Nah, untuk menentukan beban gempa itu kita ada beberapa step yang harus kita lakukan ya. Yang paling pertama itu adalah kita harus menentukan yang namanya SMS dan SM1 ya. Untuk menentukan SMS dan SM1 kita butuh data yaitu FA, FV dan SSS1 ya. Jadi empat itu yang perlu kita cari dulu. Ya, yang pertama harus dicari SSS1 karena FA, FV butuh dua data itu ya. Nah, SS dan S1 kalian bisa ambil dari peta ini. Jadi ini color coded ya. Jadi kalian tinggal lihat Jakarta warnanya apa atau Bandung warnanya apa. Pokoknya yang kota-kota yang kalian mau desain lah gitu. Terus nanti ada angkanya di bawah tinggal dicocokkan. Nah, dari angka itu, dari angka SS dan S1 itu maka kalian bisa menentukan FA dan FV. Pertanyaannya adalah kalau seandainya SA dan S1-nya koma gimana ya? Berarti kalian harus interpolasi. Nanti kalau kalian ada yang masih kurang familiar dengan interpolasi, tolong infokan gua. Jadi nanti kita pada saat live session akan kita bahas terkait cara interpolasinya, gitu ya. Oke. Oh, SA, SB, SC, SD, SE itu adalah kategori kelas situs tanah ya. Mulai SA itu yang paling keras, SE itu lunak. SF itu adalah khusus yang nanti perlu dilakukan site specific analysis gitu ya. Jadi itu khusus, tapi pada umumnya adalah kalau di Jakarta dan sekitarnya itu SE, tanah lunak. Nah, setelah kita bisa dapat FA, FV, SSS1, maka udah kita di kantong kita punya SMS dan SM1. Ketika kita sudah punya SMS SM1, kita bisa ngitung SDS SD1 ya. Setelah kita dapat SDS dan SD1, kita bisa generate grafik grafik respon spektrum ini gitu ya. Terus kalau kita lanjutkan lagi, nggak apa ini kita lanjutkan aja ya, nggak usah break 1 menit. Kita lanjutkan. Nah, setelah kalian dapat yang tadi, maka kalian bisa eh, ngitung gaya gempa yang akan bekerja di struktur kita. Ya, itu kita sebut sebagai gaya geser dasar. Ya, ini adalah V. V itu adalah berarti gaya gempa yang bekerja pada gedung kita. Kalau dilihat rumusnya, rumusnya itu adalah CS dikali dengan W. Ya, CS itu adalah suatu koefisien, W itu adalah berat struktur. Ya, jadi kalian bisa lihat fungsinya itu adalah fungsi berat. Jadi semakin berat struktur kita, maka semakin tinggi pula beban gempa yang akan bekerja pada struktur kita. Jadi berbanding lurus. Itulah kenapa orang-orang berlomba pengen punya struktur seringan-ringan ya supaya gaya gempa yang bekerja pada struktur itu semakin kecil. Ya, gitu. Filosofinya seperti itu. Nah, untuk ngitung CS ada rumusnya ya, SDS dibagi R per IE segala macam ya. Nah, tapi CS ini sama juga ada batas minimum ya, ada CS minimum di bawah dan ada CS maksimum gitu. Nah, selama CS-nya itu ada di antara minimum dan maksimum pakai nilai CS itu, dia di bawah minimum pakai minimum, dia di atas maksimum yang dimana seharusnya itu agak sulit terjadi ya, di atas sampai di atas maksimum berarti dia pakainya maksimum gitu ya.
Nah, inilah yang penting juga, berat seismik efektif. Jadi ini yang akan menentukan nilai W yang dipakai untuk ngitung V tadi. Ya, jadi yang masuk ke W itu adalah seluruh beban mati. Ya, jadi dari berat sendiri struktur sampai beban mati tambahan itu masuk 100% ya. Terus beban lainnya di bawah ini. Kalau ada gudang, maka 25% dari beban gudang itu harus dianggap masuk ke berat seismik efektif. Terus beban partisi yang tadi ya 0,72 itu juga harus masuk 100% ke berat seismik efektif. Terus berat operasional peralatan, let's say ada genset atau ada alat apapun yang dipantek secara permanen gitu ya di gedung atau pokoknya pada lantai tersebut, maka itu akan menjadi berat seismik berat seismik efektif atau berat strukturnya gitu ya. Dan alat-alat yang dipantek, let's say kalian punya lokernya diangkur ke dinding atau diangkur ke lantai. Terus kalian punya let's say pot tanaman, tapi pot tanamannya itu ditanam beton cor ke lantai. Nah, itu semua harus masuk ke berat seismik efektif. Beda misalnya kalau loker atau lemari kalian tuh nggak diangkur, berarti pas gempa dia bisa jatuh. Pot juga sama. Ketika gempa dia bisa gliding atau sebagainya, itu tidak perlu dimasukkan ke berat seismik efektif. Jadi kuncinya adalah berat seismik efektif itu adalah berat struktur yang ketika gempa itu nggak akan bergerak. Maksudnya nggak akan bergerak, nggak akan jatuh dan sebagainya gitu. Itu masuk ke berat seismik efektif. Termasuk yang ini berat landscape ya, berat tanah dan tanaman sebagainya ya, yang sekiranya tidak bergerak ketika gempa. Terus kita hitung nilai CU ya, hitung nilai TA. Ya, ini perhatikan TA itu adalah CT kali HN pangkat X ya. CT dan X yang ngambil di sini, lihat sistem strukturnya ya. Apa jangan sampai salah pilih. Ya, HN itu adalah tinggi gedung ya, X yang ngambil dari tabel juga. Nah, jadi kalau kita hitung itu tadi kita punya CU dan TA, kita hitung CU TA. Kalau CU TA itu lebih kecil daripada kalau CU TA lebih kecil daripada TI tabs, maka pakai CU TA. Ya, kalau TA lebih kecil dari I tabs, lebih kecil dari CU TA, pakai TI tabs. TI tabs lebih kecil dari TA, pakai TA. Jadi kalian bisa pakai algoritma ini ya untuk pemilihan tag mana yang kalian pakai untuk ngitung gempa nantinya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita berikan waktu 1 menit untuk kalian susun pertanyaan. Ya, oke, sudah ya, sudah selesai countdownnya. Maka kita bisa lanjut ya. Nah, setelah kita tahu berapa gaya yang bekerja pada gedung kita gitu ya ketika terjadi gempa, gaya itu akan tersebar ke atas gitu. Jadi kalau yang namanya gempa itu sistemnya seperti ini nih adalah gedung gitu ya, terus tiba-tiba terjadi gempa. Inilah V yang kita punya tadi ya. Nah, kan setiap lantai di gedung kan berasa ada gempa dong, nggak cuma di bawah ya. Itu karena ada distribusi dari bawah ke atas. Seperti ini kita sebut FX atau gaya lateral tingkat gitu ya. Itu kita sebut gaya lateral tingkat atau FX. Nah, FX itu ada rumusnya tersendiri ya. FX sama dengan CVX kali V, di mana CVX itu ada rincian-rinciannya. Ya, ya. Jadi kalau kalian jumlahin FX-nya semua lantai itu nilainya harus sama dengan V. Gitu. Jadi prinsipnya V itu disebar jadi FX masing-masing lantai. Jadi ketika di total harus sama dong. Gitu ya. Nah, tadi kan kalian di awal diminta untuk pilih SS dan S1 dari denah warna-warni itu ya. Kan sedikit merepotkan. Nah, kalian sebenarnya bisa pakai aplikasi ini.
gitu ya. Nah, aplikasi ini itu tuh memberikan data-data yang cukup lengkap untuk kita. Jadi kita tinggal input koordinatnya, maka dia akan generate data-data untuk kita pakai tanpa harus kita lihat ininya, zona warna-warni itu. Ada juga yang web based, cuma kalau gue pribadi gue seneng yang app based ini, gitu ya. Link downloadnya sini kalian bisa lihat di bawah, tapi beberapa waktu lalu down katanya, jadi nggak tahu kalau kalian akses sekarang udah bisa atau belum ya, dicoba aja. Nah, ini adalah contoh penentuan Bayesian ya. Jadi ada massa dari e-tabs atau apapun aplikasi struktur kalian. Terus kalian ada perlu hitung seperti yang tadi udah kita jalanin ya, SDS, SD1, CT sampai akhirnya dapat nilai V gitu. Nah, ini setiap itemnya tentunya gue akan berikan contoh perhitungannya. TA, CUTA gitu ya. Nah, nilai ini kalian tidak usah bingung kenapa kalau ada sedikit perbedaan gitu ya. Ada sedikit perbedaan ya karena yang satu pakai Excel sampai belakang koma, yang ini angkanya kan cuma terbatas 4 angka belakang koma gitu ya. Jadi kalau ada beda-beda dikit, itu wajar. Nah, untuk distribusi gaya gempa, contoh tabel tabulasinya sih seperti ini. Dan perhitungannya kayak gini ya. Jadi itu ada note ya, sedikit berbeda dengan Excel karena nilai K yang dipakai. Ya, K itu kan angka ancur ya 1, sekian 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 sekian. Jadi kalau angka hitungan manual kalku dengan Excel yang berbeda itu wajar. Oke, ini perhitungan kita mungkin kita skip ya. Untuk question ini nggak apa-apa. Kita skip. Tapi kalau kalian ada pertanyaan, silakan. Monggo ya. Monggo. Kita akan masuk ke beban angin gitu ya. Kita akan masuk ke beban angin. Kalau kalian ada pertanyaan terkait gempa, silahkan taruh di kolom chat ya. Kalau nggak apa-apa deh, kita break 1 menit ya. Mungkin kalian ada sebagai penutup dari gempa ini, kalian ada pertanyaan ya. Oke, sudah selesai ya. Maka kita sekarang akan masuk ke bagian terakhir dari pembebanan-pembebanan ini ya, beban angin. Nah, angin itu sebenarnya dibagi lagi oleh SNI menjadi beberapa kategori. Nah, itu mereka by huruf tuh, mulai dari B, C, D. Nah, kalau lihat kata-katanya mungkin agak bingung. Apa sih yang masuk ke B, apa sih yang masuk ke C, apa sih yang masuk ke D, gitu ya. Nah, kalian bisa lebih mudah kalau lihat ilustrasi di gambar-gambar ini. Nah, kebetulan gambar ini tuh nggak ada di SNI, adanya di ASCE, sumber aslinya, gitu ya. Jadi yang di layar ini exposure B, yang kalau contoh proyek kalian itu ada di lingkungan seperti ini masuk ke B. Yang kayak kiri masih kota-kota dengan gedung-gedung itu B. C itu kalau lapangan apa halaman luas seperti ini, lapang tanah kosong gitu ya. Terus D itu kalau sampai di tepi tebing, tepi pantai, nah itu D yang anginnya itu kenceng ya. Nah, untuk menghitung tekanan anginnya, yaitu lebih kompleks gitu ya. Ada banyak koefisien yang harus dimasukkan, terus baru dikali dengan kecepatan angin. Kalau pakai peraturan lama, angin itu pokoknya nggak peduli apa, 25 kilogram per meter persegi. Gitu. Jadi memang udah berbeda ya. Nah, koefisiennya satu-satu akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah koefisien exposure. Jadi tentukan dulu BCD. Terus kalian lagi di lantai berapa yang mau kalian tinjau, ya? Semakin tinggi lantainya, itu semakin tinggi koefisien pengalinya. Ya logis dong, kan kita kalau tahu kalau misalnya kita berdiri di bawah sama di rooftop, angin di rooftop kan pasti lebih kencang. Jadi itu logika di balik koefisien ini. Terus ada koefisien faktor topografi, ya.
Nah, ini sih umumnya kita langsung ambil persyaratan yang dia kasih ya, boleh KZT sama dengan satu. Ya, kalau kalian ternyata proyeknya ada di tebing-tebing ya, kalian boleh cek tuh satu, dua, tiga ini ada yang masuk nggak. Tapi kalau kalian punya di perkotaan atau tanah rata, ya itu sih relatif nggak usah dicek. Pokoknya KZT pasti sama dengan satu gitu. Ya. Nah, terus juga arah angin gitu ya. Kita itu selalu kalau seandainya struktur gedung itu pakainya yang SPGAU. Jadi 0,85 ya. Terus faktor hembusan angin atau Inggrisnya gas factor juga itu udah fix ya 0,85. Terus untuk faktor elevasi permukaan tanah KE juga udah fix ya satu. Untuk semua elevasi boleh diambil satu. Terus ini koefisien tekanan dinding ya. Jadi yang dimaksud apa? Jadi kalau seandainya kita punya sebuah struktur, ini umumnya di baja lah ya anginnya dan gudang. Kita itu kenal ada yang namanya angin datang dan angin pergi. Jadi angin datang itu misal angin dari kiri ke kanan, maka ini kita sebut sisi datang. Yang ini sisi pergi. Kalau anginnya datang dari kanan ke kiri, maka dibalik gitu ya. Yang kanan jadi datang, yang kiri jadi pergi. Nah, untuk sisi angin datang, koefisien pengalinya itu 0,8. Jadi berapa berapa tekanan anginnya gitu ya. Itu dikali nanti dengan si 0,8 itu ya. Nah, angin pergi itu 0,5. Oke. Nah, terus atapnya berapa? Nah, atapnya mengikuti koefisien yang ada di tabel ini gitu ya. Atap ini kalau digambar ya. Tuh. Di sini 0,8, di sini 0,5 ya. Di sini itu ke atas 0,9 ya. Nah, kalau seandainya gedung kalian itu terkategori gedung tertutup, maka ada yang namanya koefisien internal gitu ya. Jadi dari dalam itu juga ada angin yang ingin mendorong keluar kalau gedung kalian tergolong tertutup ya. Untuk kategori gedung tertutup dan terbuka itu ada batasannya. Gedung itu punya void di dinding berapa persen baru dianggap sebagai gedung terbuka. Ya, nah ini kategorinya ya bangunan tertutup, tertutup sebagian, terbuka sebagian, dan terbuka. Yang lucunya adalah ada tertutup sebagian dan terbuka sebagian ya. Kalau sebagian tertutup kan sebagiannya pasti terbuka ya, gitu. Jadi agak lucu juga memang persyaratannya. Nah, untuk sebagai catatan kalian, V yang harus kalian gunakan kalau acuannya ke Jakarta itu adalah 32 sama 39,1. Nah, kalau seandainya di luar Jakarta itu yang kalian harus cari data anginnya gitu. Karena atau kesepakatan peraturan setempat gitu. Nah, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Kalau ada boleh ditanyakan ya terkait beban angin ini sebelum kita masuk ke contoh soal. Jangan sungkan ya, tanya sebanyak-banyaknya supaya nggak rugi gitu ya. Kalian tanyakan aja sebanyak-banyaknya. Gue pasti selalu menjawab kok gitu. Semakin banyak pertanyaan kalian juga kan semakin enak. Jadi bahan diskusinya semakin banyak. Oke, countdown sudah selesai. Nah, next kita ada sedikit contoh soal gitu ya, cukup sederhana. Jadi misalnya kondisinya adalah kondisi servis ya, terus pada puncak gedung, asumsi bangunan kaku tertutup dan eksposurnya B. Yang pertama harus dilakukan adalah hitung berapa tekanan anginnya. Ya, 0,613 dikali semua koefisien dikali kecepatan anginnya gitu ya. Nah, itu outputnya adalah 1 Newton per meter kuadrat ya, tinggal di convert jadi kilonewton. Ya. Nah, terus tekanan angin itu harus dikalikan dengan GF kali kali CP ya. Dua ini selalu pengalinya. Nah, ini kalau internal itu adalah GCPI.
Nah, jadi kalian bayangin kalau seandainya kalian punya angin begini, ya, angin begini ke atas, terus dari dalam tuh ada yang mendorong juga, gitu. Ini kita sebut sebagai tekanan angin internal. Oke. Nah, punya eksternal, punya internal, maka keduanya harus dijumlahkan untuk mendapat angka yang akan kita gunakan untuk mendesain. Gitu ya. Maka sampai situ saja. Kalau kalian barangkali ada pertanyaan gitu ya, nggak usah tunggu semenit. eh Feel free saja untuk ditanyakan gitu ya. Ini mungkin masih ada waktu sampai target live session berikutnya. Gua akan berusaha untuk masuk lebih awal supaya kita bisa mulai lebih pagi live sessionnya. Tapi ya selamat istirahat dulu ya sampai menunggu live session kita. Thank you guys. See you at live session.